Amerika Serikat dan China telah menyepakati pengurangan tarif dalam bentuk pertemuan di Jenewa kemarin. Nah, keputusan ini berdampak langsung pada sentimen pasar. Namun, apakah ini akan berlanjut menjadi perubahan kebijakan jangka panjang? Dan bagaimana situasi dari makro di market saat ini? Apakah Bitcoin bisa lanjut perjalanan terbang lebih tinggi? Oke, kita langsung ke videonya. Let's go! Kesepakatan tarif sementara antara Amerika dan China. Amerika Serikat dan juga China mengumumkan kesepakatan pengurangan tarif pada tanggal 12 Mei 2025 hasil dari diskusi tertutup selama 2 hari di Jenewa. Tarif yang sebelumnya mencapai angka 145% dari pihak Amerika kini sudah diturunkan menjadi 30%. Sementara itu, China mengurangi juga tarifnya terhadap produk Amerika dari angka 125% menjadi 10%. Nah, pengurangan ini akan berlaku selama 90 hari dan dapat diperpanjang jika diskusi lanjutan menunjukkan kemajuan. Selain tarif utama, kedua negara juga membatalkan tarif tambahan yang sempat diberlakukan sejak April. China menyatakan akan menghentikan tindakan pembalasan non-tarif seperti pembatasan ekspor bahan baku teknologi dan daftar entitas asing yang dibatasi. Sebaliknya, Amerika tetap mempertahankan tarif tambahan 20% yang ditujukan untuk tekanan terkait isu fentanyl. Reaksi dari pasar langsung terlihat. Indeks saham di Amerika dan Asia mengalami apresiasi harga. Beberapa perusahaan pengapalan dan produsen barang konsumsi mencatatkan kenaikan nilai saham yang sangat signifikan. Investor menyambut positif kepastian baru ini setelah periode ketidakpastian kebijakan perdagangan selama beberapa minggu terakhir. Namun, pernyataan dari Presiden Donald Trump bahwa tarif dapat diberlakukan kembali setelah 90 hari ini menandakan bahwa kesepakatan ini belum bersifat permanen. Artinya, kondisi ini masih sangat bergantung pada kelanjutan negosiasi berikutnya. Dampak jangka pendek ke pasar kripto dan pasar keuangan global. Berita pengurangan tarif langsung berdampak pada pergerakan pasar kripto. Bitcoin mencatat apresiasi harga signifikan melampaui angka $105.000 pada 12 Mei, sementara Ethereum juga naik hingga melewati 2.500. Nah, kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya keyakinan investor bahwa ketegangan perdagangan tidak akan berlanjut dalam waktu dekat. Menurut dari analisis teknikal, struktur pergerakan Bitcoin menunjukkan pola kenaikan yang bertahap. Nah, sentimen ini turut diperkuat oleh meningkatnya permintaan institusional, terbukti dari data masuknya dana ke ETF Bitcoin yang melebihi $2 miliar sepanjang awal bulan Mei. Selain itu, indeks ketakutan dan keserakahan di pasar kripto menunjukkan nilai 70, menandakan sentimen yang kuat di kalangan pelaku pasar. Namun, setelah menyentuh puncaknya di 105.000, Bitcoin mengalami koreksi ke bawah 102.000 atau sempat menyentuh di angka 100.000. Beberapa analis menyebutkan bahwa investor mulai mempertimbangkan rotasi aset kembali ke pasar saham setelah ketidakpastian perdagangan mulai berkurang. Hal ini mencerminkan bahwa kripto sempat menjadi alternatif ketika aset lain menghadapi tekanan. Tetapi saat stabilitas mulai pulih, dana kembali terdistribusi ke sektor lain. Nah, di sisi lain, indeks seperti S&P 500 mencatat apresiasi sebesar 3,3%, Nasdaq naik hingga 4,4%, sementara dolar Amerika menguat terhadap yen dan franc Swiss. Sedangkan emas mengalami penurunan signifikan sebesar 3% menjadi 3.225 per onsnya. Ini mencerminkan peralihan sentimen dari aset lindung nilai ke aset yang lebih berisiko. Meskipun terjadi koreksi harga, struktur makro masih mendukung keberlanjutan permintaan terhadap Bitcoin. Kombinasi antara pelonggaran kebijakan tarif dan potensi peningkatan likuiditas dari sisi fiskal ini otomatis memberikan dorongan jangka pendek untuk seluruh pasar aset digital. Ketidakpastian makro dan moneter. Meskipun saat ini sentimen pasar membaik, perlu dicermati bahwa kesepakatan antara Amerika dan China hanya berlaku selama 90 hari.
Jika tidak ada kemajuan dalam negosiasi lanjutan, potensi akan kembalinya kebijakan tarif yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian yang baru. Situasi ini beresiko menciptakan tekanan ulang terhadap perdagangan global, termasuk aktivitas ekspor-impor serta rantai pasokan industri. Nah, selain itu, dampak dari kebijakan tarif sebelumnya sudah mulai dirasakan di sektor real Amerika Serikat. Ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor dari China menyebabkan perlambatan distribusi dan produksi di sejumlah sektor. Hal ini tercermin dari peningkatan angka pengangguran di angka 4% pada Januari hingga menjadi 4,2% pada Maret dan stagnan di angka yang sama pada bulan April. Di sisi lain, inflasi masih menunjukkan pola yang sulit dikendalikan. Inflasi inti dan umum secara tahunan tetap berada di atas 2%, belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Untuk data terbaru akan rilis Selasa malam kemarin ya guys, di mana video ini sudah direcord. Jadi kalian bisa update sendiri untuk perubahannya ya. Dan sisanya besok juga ada data PPI yang bisa kalian pantau dari sisi inflasi dari produsen. Nah, ketika inflasi tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, maka daya beli masyarakat bisa terdampak dan menyebabkan memperlambat pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Dengan kata lain, meskipun pasar menunjukkan respon positif saat ini, fundamental makroekonomi belum sepenuhnya mendukung skenario positif atau optimis. Nah, gambaran ini bisa dilihat dari pidato The Fed pada saat FOMC kemarin yang menyatakan masih akan wait and see akibat kegaduhan dari tarif. Apresiasi harga aset seperti Bitcoin kemungkinan masih bersifat sementara dan sangat bergantung pada perkembangan kebijakan dalam beberapa bulan ke depan. Rencana fiskal dorong likuiditas. Oke, salah satu kabar penting yang menyertai kebijakan tarif adalah usulan baru dari Partai Republik di Amerika Serikat untuk menaikkan batas utang negara sebesar 4 triliun dolar. Rencana ini termasuk dalam kerangka legislasi pajak yang mendukung agenda fiskal Presiden Trump. Sebelumnya, batas atas ini direncanakan untuk mencapai angka 5 triliun dolar, namun tidak semua bagian dari pemerintah itu setuju, karena adanya perselisihan antara Republikan dan juga Demokrat. Nah, untuk saat ini, mereka fokus di angka 4 triliun dolar dan jika ini disetujui, ini dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai stimulus dan pemrograman dan program pengeluaran lainnya. Dengan peningkatan batas utang, pemerintah otomatis memiliki peluang untuk menggelontorkan lebih banyak dana ke dalam perekonomian. Nah, kondisi ini akan meningkatkan jumlah uang beredar dan menambah likuiditas di sistem keuangan. Jika ini terjadi, maka The Fed kemungkinan besar akan menyesuaikan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga demi menjaga kestabilan pembiayaan dan memastikan bahwa dana dari batas atas utang baru ini bisa digunakan oleh masyarakat. Tujuan penurunan suku bunga acuan adalah agar utang masyarakat menjadi lebih murah sehingga banyak yang mau meminjam lagi dan dana baru dari batas utang pemerintah tersebut bisa terpakai. Nah, secara menyeluruh ini yang sebenarnya ditunggu oleh investor di pasar keuangan agar likuiditas terus meningkat. Nah, saat ini pun jumlah uang beredar atau M2 Global Money Supply terus menunjukkan kenaikan hingga menyentuh all-time high baru. Bitcoin di mana sangat erat dengan M2 Money Supply karena setiap harinya uang beredar akan terus bertambah dan orang-orang mencari aset yang bisa melindungi nilai kekayaannya. Jika kondisi ini berlanjut, maka dana baru yang masuk ke pasar keuangan dapat mendorong apresiasi aset-aset berisiko termasuk kripto. Kondisi ini bisa menjadi pendorong baru bagi siklus bull market yang telah lama kalian nanti. Namun perlu diingat bahwa kebijakan ekspansif juga membawa resiko jangka panjang. Jika inflasi yang tinggi dianggap sebagai kondisi new normal, maka biaya hidup masyarakat akan terus meningkat. Kondisi ini bisa membebani pelaku usaha dan juga pekerja, serta memperlambat daya beli. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa menciptakan ketidakseimbangan struktural dan menjadi beban bagi perekonomian Amerika Serikat itu sendiri. Nah, dengan demikian, meskipun peningkatan debt ceiling bisa menjadi katalis positif dalam jangka pendek, dampak jangka panjangnya tetap perlu kalian waspadai. Jika stimulus fiskal terlalu besar tanpa terjadi bersama pengendalian inflasi yang efektif, maka kondisi ini dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap stabilitas ekonomi.
Oke, pengurangan tarif dan usulan peningkatan batas utang memberikan dorongan pada pergerakan pasar termasuk kripto. Namun, ketergantungan pada kebijakan jangka pendek dan ketidakpastian makroekonomi menunjukkan bahwa resiko masih tetap ada dan kalian tetap waspada terhadap dinamika kebijakan yang bisa berubah cepat sewaktu-waktu. Oke, sekian aja update pasar makro hari ini. Jika kalian ingin tanya-tanya tentang pasar, kalian bisa pantengin live stream Republik Rupiah di hari Sabtu ya. Karena kita live stream setiap hari Sabtu setiap minggunya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia kripto dan keuangan dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!